Selamat pagi Bapak Ibu, selamat hari Minggu, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia hari ini tanggal 10 Oktober 2021. Hari ini kita sampai kepada topik yang kedua dari seri Khotbah God is in Control. Saya akan menyampaikan firman Tuhan, dan hari ini kita akan fokus kepada topik Allah tetap pegang kendali walaupun khususnya ketika Allah itu sendiri tidak dapat dipahami. Sebelum kita memulai ibadah atau kebaktian hari ini, sebelum kita memulai memuji menyembah Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena hari ini kami ada waktu lagi untuk beribadah bersama-sama secara online. Kami yang berada di berbagai tempat, kami ada waktu kesempatan untuk beribadah bersama. Hari ini di tempat di rumah kami masing-masing, di negara kami masing-masing. Kami ada waktu untuk memuji menyembah-Mu dan terlebih mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Doa hamba, kiranya seluruh rangkaian ibadah hari ini mulai awal, pertengahan hingga akhirnya, kami semua tanpa terkecuali kami diberkati oleh Tuhan, kami diberkati oleh pujian penyembahan hari ini, dan secara khusus kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. And now I'm ready for whatever
Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Sekali lagi selamat hari Minggu. Hari ini kita sampai kepada topik yang kedua dari seri khotbah God is in Control. Minggu lalu Ibu Sarah sudah menyampaikan topik yang pertama, yaitu Allah mengendalikan sejarah. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, topik yang kedua, sehubungan dengan seri khotbah God is in Control. Hari ini saya lebih akan fokus kepada Allah tetap pegang kendali, khususnya atau walaupun ketika Allah itu sendiri tidak dapat dimengerti, atau ketika Allah itu sendiri tidak dapat dijelaskan. Dua bagian firman Tuhan yang akan menjadi landasan firman Tuhan hari ini, yaitu Habakuk pasal 3 ayat 17-19 dan Roma pasal 8 ayat 28-29. Sebelum kita lebih jauh melihat bagian firman Tuhan ini, sebelum saya sharing kepada Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena hari ini, pagi ini kami atau waktu hari ini lagi kami ada waktu, kesempatan untuk duduk diam, beribadah, menyembah-Mu dan juga mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Hamba percaya Engkau ada di sini, di ruangan di mana hamba menyampaikan firman Tuhan, tapi Engkau juga hadir, Engkau ada di ruangan, di rumah Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah dan sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Oleh karena itu hamba berdoa, Tuhan berkati hamba. Pagi ini hamba menyampaikan firman Tuhan dengan kekuatan, kesehatan, urapan Tuhan. Tuhan siapkan hati semua Bapak Ibu supaya kami semua tanpa terkecuali kami diberkati lagi oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, pada tanggal 9 Maret 2002 di Chicago, ada satu tragedi atau satu peristiwa terjadi di bawah John Hancock Center di Chicago. Ada 3 orang wanita sedang parkir mobilnya di bawah John Hancock Center. Mereka sedang duduk menunggu di mobil mereka. Tiba-tiba Bapak Ibu, scaffolding atau alat tumpuan aluminium dari lantai 43 dari gedung John Hancock Center di Chicago tadi, scaffolding atau tumpuan aluminium setinggi 25 kaki itu jatuh ke bawah dan jatuh persis tepat di atas mobil dari 3 wanita tadi, 3 perempuan tadi. Bapak Ibu, 3 wanita tadi tidak curiga apa-apa, tidak ada feeling atau tidak ada firasat apa-apa. Tiba-tiba saja terjadi, dan tentu saja kita tahu apa yang terjadi. Bayangkan scaffolding dari lantai 43 jatuh tepat di atas mereka, dan mereka 3 wanita tadi mati seketika Bapak Ibu. Dan peristiwa itu di news di Chicago dikenal sebagai tragedi Hancock atau tragedi di Hancock. Dan yang menarik adalah tragedi ini terjadi hampir 6 bulan sejak teroris menerbangkan pesawat penumpang dan menabrakkannya ke menara WTC di New York, dan juga menabrakkannya ke Pentagon di Washington DC. Dan Bapak Ibu tahu, kita tahu bahwa peristiwa 11 September 2001 itu menewaskan sekitar 3.000 orang yang tidak bersalah, dan serangan atau tragedi 11 September 2001 ini dikenal dengan The Day That Changed America, atau hari yang mengubah Amerika. Bapak Ibu, saya tidak tahu bagaimana pengalaman Bapak Ibu, tapi saya secara pribadi sudah beberapa kali menceritakan tentang apa yang pernah saya dan keluarga saya alami, khususnya ketika papa saya tiba-tiba saja terkena stroke di saat kami sekeluarga sedang berlibur dan sedang mengikuti satu kebaktian tahunan di Batu Malang. Waktu itu papa saya tiba-tiba saja terserang stroke. Waktu itu papa saya usia 49 tahun. Dan Bapak Ibu, saya pernah cerita waktu saat peristiwa atau tragedi, boleh saya katakan tragedi itu terjadi, kami sekeluarga, khususnya papa, mama, dan saya dan adik saya baru saja mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami baru saja mengambil keputusan untuk menjadi orang Kristen yang menjadi Kristen sungguh-sungguh, menjadi Kristen yang benar. Baru saja kami sekeluarga mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, menyerahkan hidup kami untuk melayani Tuhan. Pada waktu itu kami juga sedang aktif-aktifnya, atau boleh dikatakan baru mengambil keputusan untuk memulai satu ibadah keluarga tiap pagi jam 5 pagi. Semua keluarga bangun dan kami mulai mengambil keputusan komitmen untuk mengadakan saat teduh keluarga. Bapak Ibu, semuanya terjadi secara tiba-tiba. Papa saya tidak ada sakit apa-apa sebelumnya, tapi tiba-tiba tragedi itu, peristiwa itu terjadi, dan itu mengejutkan, mengagetkan kami satu keluarga Bapak Ibu.
bicara soal tragedi, Bapak Ibu, tragedi memang selalu sulit dipahami, sulit dijelaskan, dan sulit dipercaya. Banyak orang akhirnya menyalahkan Tuhan dan menjadi pahit dan sinis terhadap Tuhan. Mereka meminta penjelasan kepada Tuhan, tapi Tuhan seolah-olah diam. Mereka mencoba untuk mencari pengertian, tapi justru mereka semakin tidak mendapatkan jawabannya. Mereka semakin bingung. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sekali lagi, hidup memang adalah misteri. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita berada di luar jangkauan kita. Dan bahkan jika itu dijelaskan pun kepada kita, kita mungkin tidak akan pernah puas dengan semua penjelasan tersebut. Kita tidak akan pernah puas dengan jawaban yang kita terima. Dan akhirnya apa yang terjadi, Bapak Ibu? Kita apatis, kita putus asa. Kita terus bertanya, di mana Tuhan? Apakah Tuhan eksis? Apakah dia eksis? Apakah dia benar-benar ada? Apakah dia mengasihi saya atau tidak? Dan tidak sedikit orang, termasuk orang Kristen, yang akhirnya berhenti ke gereja, boleh dikatakan meninggalkan gereja, dan juga meninggalkan Tuhan. Nah, untuk memahami semua ini, Bapak Ibu, kita perlu mengerti satu kebenaran. Saya tahu ini misteri, ini terus menjadi rahasia ketika tragedi menimpa kita, atau menimpa keluarga kita, atau hidup kita. Tapi kita perlu mengerti satu kebenaran mendasar yang diucapkan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan. Apa itu, Bapak Ibu? Jangan lupa, Tuhan memang tidak pernah menjelaskan tentang dirinya sendiri. Bahkan Tuhan jarang memberikan alasan mengapa dia tidak pernah menjelaskan tentang dirinya. Dan bicara soal hidup, soal tragedi, soal hidup yang adalah misteri, Bapak Ibu, jangan lupa, peristiwa yang terungkap, yang terlihat di dunia kita memang banyak kali tidak masuk akal. Dan dalam hal inilah kita diperhadapkan dengan sebuah prinsip yang paling mendasar dalam kekristenan, yaitu orang benar hidup oleh iman. Atau dalam bahasa Habakuk, dalam Habakuk pasal 2 ayat 14. Orang benar hidup karena percayanya. Nah, ada paling tidak tiga muatan kebenaran dalam prinsip paling mendasar ini, Bapak Ibu, yang ingin saya sharekan kepada Bapak Ibu yang sudah menjadi berkat buat saya, dan kiranya dapat menjawab hal-hal yang penuh misteri tentang Allah dan juga tentang kehidupan. Khususnya ketika Bapak Ibu merasa Allah itu tidak bisa dimengerti. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia buat, atau apa yang Bapak Ibu alami dalam hidup Bapak Ibu sebagai orang percaya, tidak bisa dimengerti. Muatan kebenaran yang pertama, Bapak Ibu, dari orang benar hidup karena percaya, atau orang benar hidup karena iman, menurut saya ini merupakan ekspresi iman. Sebuah ekspresi iman. Dan menurut saya mungkin ekspresi terbesar dari iman yang pernah ditulis, Bapak Ibu, dalam Alkitab datang dari seorang nabi di Perjanjian Lama, yaitulah Habakuk. Kebanyakan nabi, kalau Bapak Ibu lihat dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama khususnya, kebanyakan nabi berbicara kepada umat, menyampaikan suara Tuhan. Mereka wakil Tuhan, wakil Allah untuk menyampaikan suara Tuhan kepada umatnya, kepada umat Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu lihat pelayanan Habakuk atau kitab Habakuk, Habakuk sebaliknya. Ia berbicara kepada Tuhan untuk menyampaikan suara umat. Habakuk hidup, Bapak Ibu, di masa-masa yang, kalau Bapak Ibu baca sekali lagi seluruh kitab Habakuk, Habakuk hidup di masa yang benar-benar sulit. Masa di mana memang situasinya sulit untuk kita itu bisa mengekspresikan iman, atau untuk Habakuk itu mengekspresikan imannya. Kenapa? Habakuk melihat orang benar menderita. Orang jahat justru hidupnya makmur. Oleh karena itu Habakuk bertanya kepada Tuhan dua pertanyaan yang kita juga pada masa sekarang sering kali tanyakan kepada Tuhan, khususnya ketika kita melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan logika kita. Ketika kita sulit untuk mengekspresikan iman kita. Apa itu? Habakuk bertanya, mengapa Tuhan? Mengapa semua ini terjadi? Mengapa orang benar justru menderita? Dan mengapa orang jahat justru hidupnya makmur? Dan pertanyaan kedua yang Habakuk sering tanyakan, Tuhan, berapa lama lagi? Atau dengan kata lain, kapan Tuhan semua ini akan berakhir? Bapak Ibu, Tuhan mengungkapkan kepada Habakuk bahwa orang Babelonia, lambang dari segala sesuatu yang dibenci Habakuk pada waktu itu, bahkan juga dibenci oleh Tuhan. Lambang dari segala sesuatu yang dibenci Tuhan inilah yang nantinya akan menjadi alat penghakiman Tuhan atas bangsa Yehuda.
waktu mendengar penjelasan atau apa yang Tuhan ungkapkan, Bapak Ibu, Habakuk semakin tidak mengerti. Habakuk tidak bisa menjelaskannya. Mengapa untuk sementara waktu kejahatan akan menang atas kebenaran dan hal-hal buruk akan terjadi kepada orang-orang yang baik, kepada orang-orang benar? Tangan Tuhan seolah-olah tidak bergerak sama sekali. Bahkan wajah Tuhan seolah-olah tidak terlihat, sepertinya tidak terlihat. Tapi Bapak Ibu, selama masa hukuman ini, Bapak Ibu, Tuhan mengingatkan Nabi Habakuk tentang prinsip tadi. Tentang satu prinsip hidup orang benar. Yaitu yang saya sampaikan tadi, Habakuk pasal 2 ayat 4. Orang benar akan hidup oleh imannya. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Habakuk menyadari, Bapak Ibu, bahwa meskipun dia tidak memahami cara atau waktu Tuhan, dia tidak dapat meragukan hikmat, kasih, dan juga keandalan Tuhan. Itulah sebabnya Habakuk menulis satu penegasan tentang imannya yang besar kepada Tuhan. Dan sekali lagi bagi saya inilah ekspresi iman dari Habakuk di tengah masa-masa sulit, di tengah masa-masa atau situasi di mana dia sendiri tidak mengerti, tidak mampu menjelaskannya. Habakuk pasal 3 17-19, Habakuk katakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dan Habakuk tutup dalam ayat 19, Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Bapak Ibu, sekali lagi, dari penegasan ini Habakuk sedang menegaskan bahwa bahkan jika semua yang dia andalkan gagal, jika semua yang memberi stabilitas pada hidupnya hancur, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap beriman kepada Tuhan. Dan kalau boleh saya katakan, jika Habakuk itu berbicara pada masa sekarang atau hari ini kepada kita semua Bapak Ibu, mungkin dia akan berkata, meskipun tangga penyangga aluminium atau scaffolding yang jatuh dari lantai 43 di John Hancock Center menewaskan 3 wanita tadi, jika pasar saham runtuh, hancur, perusahaan-perusahaan besar bangkrut, ekonomi hancur, ekonomi ambruk, resesi datang melanda dunia, jika semua yang saya andalkan, yang saya pegang menjadi kekuatan saya, itu hancur, itu jatuh, saya akan tetap percaya kepada Tuhan. Keyakinan saya pada Tuhan tidak akan goyah. Nah Bapak Ibu, ini yang saya sebut ekspresi iman. Orang benar hidup karena iman, karena percaya merupakan satu ekspresi iman yang kita perlukan, kita butuhkan ketika masa-masa sulit itu terjadi. Yang kedua Bapak Ibu, muatan kebenaran kedua dari prinsip tadi, orang benar hidup karena iman, sedang berbicara tentang betapa pentingnya iman dalam hidup kita sebagai orang percaya. Sekali lagi saya mengambil kisah dari Corrie ten Boom. Bapak Ibu, saya pernah menceritakan cerita lain dari Corrie ten Boom bersama dengan saudaranya Betsy. Tapi Corrie ten Boom tahu persis apa itu tragedi dan penderitaan. Tapi dia hidup dengan iman yang luar biasa, iman yang sangat berani kalau boleh saya katakan. Ketika dia berada di tengah kamp konsentrasi Nazi, dia berkata apa Bapak Ibu? Dia katakan, Corrie ten Boom katakan satu kalimat yang luar biasa. Tidak ada lubang yang begitu dalam sehingga Tuhan tidak dapat masuk lebih dalam lagi. Corrie ten Boom memilih analogi yang menurut saya tepat. Karena Bapak Ibu, bukankah rasa sakit dan tragedi ketika itu terjadi dalam hidup kita sama seperti sebuah lubang? Bagi sebagian kita, bagi bagian orang, tampaknya lubang itu tidak berdasar. Tidak ada dasarnya. Tidak berhenti Bapak Ibu. Banyak juga yang mengalami jatuh ke dalam lubang itu dan akhirnya mereka mengalami disorientasi. Saat mereka berusaha meraih tembok, mereka tidak bisa meraihnya. Tembok yang berusaha mereka raih untuk naik kembali ke atas itu seolah-olah tidak ada dan tidak terjangkau. Yang mereka bisa lihat hanyalah kegelapan di sekitar mereka. Dan hanya mendengar semacam, boleh kita katakan, gema kehidupan
yang ada di sekitar mereka. Dan akhirnya apa Bapak Ibu? Banyak orang akhirnya mengklaim bahwa Tuhan itu tidak ada, bahwa Tuhan itu tidak eksis. Tapi Corrie ten Boom seperti Habakuk mengingatkan kita bahwa bahkan di dalam lubang tragedi yang dalam pun, sedalam apapun lubang tragedi itu, Corrie ten Boom katakan Tuhan ada di situ. Dia hadir di situ. Ya, Bapak Ibu, saya tahu, saya mengerti. Rasa sakit itu benar nyata. Penderitaan dan tragedi dalam hidup itu nyata. Banyak di antara kita mungkin yang benar-benar mengalaminya. Tapi jangan pernah lupa satu kebenaran ini juga Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu juga ada di tengah masalah hidup kita, di tengah tragedi kehidupan kita. Dan disinilah pentingnya aspek iman untuk masuk lebih dalam lagi dalam lubang-lubang masalah, lubang-lubang tragedi hidup kita. Iman mengingatkan kita bahwa kita mungkin tidak sepenuhnya bisa memahami Tuhan. Kita tidak bisa sepenuhnya memahami apa yang Tuhan kerjakan, apa rancangan Tuhan untuk hidup kita sekarang. Tapi pada saatnya Bapak Ibu, kita akan percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan punya rencana ke depan yang jauh-jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Satu saja yang bisa kita lakukan Bapak Ibu, yaitu percaya, beriman kepadanya. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, yang pertama, orang benar hidup karena percaya merupakan ekspresi iman. Dan ekspresi iman inilah yang kita butuhkan di tengah masa-masa sulit, ketika Tuhan itu tidak bisa dijelaskan, ketika Tuhan tidak bisa kita pahami. Dan yang kedua, orang benar hidup karena percaya ini bicara soal pentingnya aspek iman ketika tragedi itu terjadi. Dan yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir adalah muatan kebenaran ketiga dari prinsip orang benar hidup karena iman menurut saya adalah apa yang saya pakai istilah apa yang dipercayai oleh iman. Ada beberapa hal, paling tidak ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, jangan lupa iman itu percaya bahwa Tuhan terlalu bijaksana untuk membuat kesalahan dalam hidup kita. Bapak Ibu, Tuhan yang menciptakan kita. Apakah mungkin Tuhan membuat kesalahan dalam hidup kita? Saya rasa tidak mungkin. Tuhan alam semesta memiliki rencana untuk hidup kita. Dan Dia sendiri yang sibuk untuk memenuhinya dalam hidup kita, hidup Bapak, Ibu, dan saya. Memang kita sulit mengerti, kita tidak bisa menjelaskan. Ini sering kali apa yang terjadi dalam hidup kita, khususnya ketika masalah terjadi. Ketika Bapak, Ibu, dan saya menjadi orang Kristen, mengambil keputusan menjadi orang percaya, hidup mengambil keputusan untuk lebih sungguh dengan Tuhan, melayani Tuhan, kemudian masalah itu terjadi. Kita katakan, Tuhan apa-apaan ini? Kita tidak mengerti. Logika kita, otak kita tidak mampu untuk memikirkannya, Bapak Ibu. Saya pakai istilah kita melihat kehidupan ini seolah-olah kita sedang menonton satu event, Bapak Ibu. Tapi programnya tidak ada di depan kita. Bapak Ibu yang hadir di Mission Night, Bapak Ibu lihat saya taruh program di tiap-tiap meja supaya orang bisa tahu programnya, sehingga mereka bisa tahu, oh ini acara yang berikut, ini acara yang berikut. Tapi saya lihat banyak kali dalam hidup kita Bapak Ibu, seperti kita sedang menonton event tapi kita tidak tahu programnya. Kita blank, kita buta. Tapi jangan lupa Tuhan berada jauh di atas kita. Tuhanlah yang punya acara kehidupan kita. Tuhanlah sutradaranya, Tuhan yang mengatur. Dia tahu dengan persis apa yang Dia mulai, apa yang Dia kerjakan, dan apa yang akan terjadi. Tuhan melihat dari awal dan akhir dari segala sesuatu. Sementara Bapak, Ibu, dan saya dengan otak kita yang kecil yang terbatas ini, kita hanya melihat sekarang. Kita selalu menjadi lebih bijaksana Bapak, Ibu setelah event itu berakhir, betul tidak? Namun saat krisis itu terjadi, saat event itu sedang berjalan, kita tidak menyadari mengapa kita mengalaminya. Mengapa kita berada di tengah situasi itu. Hanya Bapak Ibu, setelah kita merenung barulah kita tersadar, oh, Tuhan rupanya ada di dalam hidup saya. Tuhan ada di dalam semua masalah hidup saya yang terjadi. Tuhan bukan hanya hadir ada ketika saya senang, ketika saya happy. Tapi Tuhan juga hadir, Tuhan juga ada ketika saya sedang susah. Ketika masalah sedang melanda hidup saya, ketika tragedi sedang melanda hidup saya. Untuk alasan itulah Bapak Ibu, seharusnya Bapak Ibu dan saya percaya pada jalan Tuhan, pada rancangan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sekali lagi terlalu bijaksana untuk membuat kesalahan dalam hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu, dari bagian yang ketiga ini, apa yang dipercaya oleh iman yang kedua ini Bapak Ibu, banyak orang katakan sering terlihat atau mereka pernah atau ada orang melihat
sering terukir atau tertulis di tempat-tempat tahanan, Bapak Ibu, di beberapa tempat, bahkan juga di kamp-kamp konsentrasi. Apa itu? Yang kedua, iman percaya bahwa Tuhan terlalu baik untuk menjadi kejam dalam hidup manusia. Di atas satu perapian marmer di gedung matematika University di Princeton, Bapak Ibu, ada satu bahasa Jerman asli atau yang mereka sebut sebagai credo ilmiah yang tertulis di batuan atau di atas perapian marmer itu. Dalam bahasa Inggris, tulisan itu adalah God is subtle, but he is not malicious. Dalam bahasa Indonesia, saya bisa terjemahkan, Tuhan itu halus, tapi dia tidak jahat. Tuhan tidak pernah jahat dalam berurusan dengan kita, Bapak Ibu. Apapun yang dia lakukan untuk kebaikan kita. Rasul Paulus berbicara tentang kebaikan Tuhan dan kasih karunia-Nya yang luar biasa ketika dia menulis Roma pasal 8 ayat 28-29. Apa itu? Paulus katakan satu ayat firman Tuhan yang sangat terkenal. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu bisa baca Roma 8, 28, 29. Nah Bapak Ibu, menurut saya ayat-ayat ini menarik. Kenapa menarik? Menurut saya, Bapak Ibu bisa perhatikan Roma 8, 28, 29. Apa yang ayat-ayat ini tidak tuliskan atau tidak katakan, menurut saya sama pentingnya dengan apa yang dua ayat ini katakan atau tertulis di situ. Apa maksud saya? Contoh, dua ayat ini kalau Bapak Ibu baca tidak mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah baik. Tidak ditulis, tapi benar kan? Ayat-ayat ini juga tidak mengatakan bahwa Tuhan menyebabkan kejahatan. Tidak tertulis. Ayat ini juga tidak mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja untuk semua orang. Tidak ditulis di situ. Apa yang dua ayat ini katakan adalah, Ibu lihat, Tuhan sedang bekerja di dunia ini, terutama dalam kehidupan anak-anaknya. Itu yang ditulis. Tujuan mulianya adalah menjadikan kita seperti Tuhan Yesus. Menjadi seperti Kristus. Dan untuk tujuan yang baik itu, Tuhan dapat memakai atau memang selalu memakai, ingat, segala sesuatu. Memang Tuhan tidak menyebabkan kejahatan. Tidak ada tulis itu. Tapi Tuhan mampu sanggup memakai kejahatan yang terjadi dalam dunia ini untuk kebaikan umatnya. Tuhan itu selalu memakai yang baik, dapat memakai yang baik dan yang buruk. Apa yang Tuhan atur dalam hidup kita, Bapak Ibu, yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita, jangan lupa, itu semua dalam pengaturannya. Dan ingat, iman kita percaya bahwa Tuhan terlalu baik untuk menjadi kejam dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya pernah cerita kalau, saya nggak tahu, saya lupa saya pernah cerita ini kepada Bapak Ibu atau tidak. Tapi saya ingat, saya lupa tahun berapa kami sekeluarga sedang berlibur ke Mataram di Lombok, Bapak Ibu. Tiba-tiba saja Dara teriak karena rupanya dia jatuh, dia kepleset, dia tertabrak pojok atau ujung dari meja kayu di rumah tantenya di Mataram. Dan dia lari kepada kami, Bapak Ibu. Itu Dara mengalami darahnya itu bleedingnya non-stop Bapak Ibu. Saya berusaha untuk hentikan tapi nggak bisa. Akhirnya pendek cerita kami bawa lari dia ke klinik, cari klinik terdekat. Kami bawa lari ke klinik di dekat situ, Bapak Ibu. Dan waktu sampai ke situ di IR, di ruang gawat darurat di Lombok di Mataram, dokter yang jaga di situ, nurse-nurse yang jaga katakan, Pak, ini nggak bisa, ini harus kita jahit untuk memberhentikan darahnya. Bapak Ibu, Dara maksudnya Karissa, Dara waktu lihat dokter datang, dia sedikit mengerti yang mereka bilang akan dijahit, dia teriak benar-benar, dia nangis sekeras-kerasnya. Dia bilang, Papa, stop. Bapak Ibu, tapi dokter udah nggak bisa, Pak Riki. Bapak Ibu, apa yang saya buat? Saya tahan tangannya, saya tahan kakinya. Dia lihat saya, dia teriak-teriak. Dia bilang, Papa, stop. Sakit. Apalagi waktu dokter itu datang dan mulai memasukkan jarum, Bapak Ibu, untuk menjahit supaya darah itu bisa berhenti. Dia histeris, dia teriak, Papa, sakit. Tapi Bapak Ibu, saya kejam ketika saya menahan dia supaya dokter bisa menjahit? Tentunya tidak. Saya buat itu karena saya sayang, saya mengasihi Dara, supaya dia bisa sembuh, darahnya bisa stop. Bapak Ibu, seringkali kita juga seperti Dara, seperti anak yang mengatakan, Tuhan stop, ini terlalu kejam.
Tapi sebenarnya Tuhan justru apa yang dia kerjakan lahir dari kebaikannya, karena dia mengasihi kita. Yang ketiga Bapak Ibu, pertama iman percaya bahwa Allah terlalu bijak untuk membuat kesalahan. Yang kedua, iman percaya bahwa Tuhan itu terlalu baik untuk menjadi kejam. Dan yang ketiga, iman percaya bahwa Tuhan selalu tahu yang terbaik dan melakukan yang terbaik pada waktunya. Jangan lupa Bapak Ibu, ketika kita mencoba memaksakan jadwal kita kepada Tuhan, kita akan mendapatkan masalah. Ya. Yang keempat Bapak Ibu, iman percaya bahwa Tuhan memegang kendali. Karena itu kita dapat tenang dan berserah kepadanya. Sekali lagi, yang keempat, iman percaya bahwa Tuhan memegang kendali. Dan karena itu kita dapat tenang saja. Sama ketika Bapak Ibu, saya sering pakai analogi ini, naik pesawat, mempercayai pesawat itu kepada pilot. Bapak Ibu tidak kenal pilot itu, tidak tahu siapa dia, tapi kenapa Bapak Ibu tenang, hanya duduk? Ya kalau Bapak Ibu mungkin tenang, kalau saya kan sudah cerita, takut naik pesawat. Jadi doa tidak putus-putus. Tapi kenapa Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu tahu bahwa pilot itu megang kendali, sehingga Bapak Ibu hanya duduk saja, dan Bapak Ibu sampai kepada tempat tujuan. Apalagi ketika kalau pilotnya sudah bilang, oke, memang ada turbulence sedikit, ada goncangan, tapi enjoy the flight, Bapak Ibu tenang. Kita semuanya tenang. Apalagi Tuhan Bapak Ibu yang kita kenal dan kita tahu. Tuhan memegang kendali, karena itu Bapak Ibu dan saya hanya bisa berserah kepadanya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, iman percaya bahwa ketika kita tidak dapat menelusuri, menarik kalimat ini Bapak Ibu. Iman percaya bahwa ketika Bapak Ibu dan saya, kita tidak dapat menggapai tangan Tuhan. Tapi kita harus mempercayai hati Tuhan. Sekali lagi, iman percaya bahwa ketika kita tidak dapat menggapai tangan Tuhan, atau mencapai tangan Tuhan, jangan lupa, yang harus kita ingat adalah tetap mempercayai hati Tuhan. Dan Habakuk memberikan penegasan iman yang besar ini dengan ayat penutup dalam ayat 19 yang saya sudah bacakan tadi. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bapak Ibu, menarik, rusa yang dimaksud Habakuk juga di sini adalah rusa pemanjat gunung yang dikenal dengan kakinya yang kuat dan kokoh. Di medan yang paling berbahaya, rusa pemanjat gunung ini tidak pernah jatuh. Dan ini juga janji Tuhan. Kenapa Habakuk memakai rusa pemanjat gunung? Ini juga janji Tuhan kepada kita, kepada Bapak Ibu dan saya. Tuhan akan membuat kita tetap berdiri saat kita menempuh jalan kehidupan yang berbahaya. Dia mungkin tidak mengeluarkan kita dari masalah Bapak Ibu, tapi dia berjanji untuk kita bisa melewatinya. Dan kita melewati bersama dengan dia. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi Bapak Ibu ingat bagian yang ketiga ini. Iman percaya bahwa Tuhan terlalu bijak untuk membuat kesalahan. Kedua, iman percaya bahwa Tuhan terlalu baik untuk menjadi kejam. Ketiga, iman percaya bahwa Tuhan selalu tahu yang terbaik dan melakukan yang terbaik pada waktunya. Walaupun ada kalanya kita, ketika pencobaan atau penderitaan itu datang, kita ingin menciptakan semacam shortcut atau drive-thru Bapak Ibu. Kita mau semuanya cepat. Dan yang keempat, iman percaya bahwa Tuhan memegang kendali, dan karena itu kita dapat berserah, kita dapat tenang saja berserah kepadanya. Dan yang terakhir, kelima, iman percaya bahwa ketika kita tidak dapat menggapai tangan Tuhan, kita harus tetap mempercayai hati Tuhan. Bapak Ibu, saya tutup dengan kesimpulan Bapak Ibu dari bagian firman Tuhan ini. Ingat, Tuhan yang dipercayai oleh Habakuk ribuan tahun lalu juga ada untuk kita hari ini. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia terlalu peduli dengan kita, bahkan jika malam gelap dan ketika badai mengamuk, Bapak Ibu, dalam hidup kita, ketahuilah bahwa Tuhan ada di sini. Tuhan ada dalam hidup Bapak Ibu. Dia dekat dengan kita, bahkan ketika kita tidak dapat melihat tangannya. Tapi jangan lupa, kita bisa tetap, atau harusnya tetap mempercayai hatinya yang baik untuk kita. Pertanyaan untuk kita semua Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu percaya kebenaran ini? Bahkan jika kita atau Bapak Ibu atau kita tidak dapat mengerti mengapa, apakah kita akan tetap mempercayai Tuhan? Percayalah padanya karena kita tahu bahwa Dia tahu mengapa itu terjadi. Bahkan jika kita bertanya kepada Tuhan seperti Habakuk, Tuhan berapa lama lagi? Kapan ini akan berakhir? Apakah Bapak Ibu dan saya akan tetap mempercayai Tuhan? Sekali lagi, percayalah padanya karena Dia tahu waktu dan lamanya penderitaan. Percaya padanya tanpa penjelasan.
dari logika kita, Bapak Ibu. Karena memang logika kita dan otak kita tidak mampu memikirkan tentang Dia, tentang Tuhan. Percayalah padanya karena Dia adalah Tuhan yang baik dan Dia selalu ada untuk kita. Bapak Ibu, saya mau tutup khotbah saya dengan saya lanjutkan cerita tadi yang saya cerita tentang pengalaman hidup saya, Bapak Ibu. Waktu saya sudah masuk ke 3, Bapak Ibu, ya saya sering setahun sekali paling tidak ke Makassar, ke Ujung Pandang untuk melihat papa mama, apalagi papa sakit dan mama yang harus kerja siang dan malam. Tapi Bapak Ibu, satu waktu saya sedang libur, saya ingat saya sedang libur di Makassar, di Ujung Pandang, tiba-tiba ada pikiran saya, ngapain saya terus melanjutkan kuliah di 3? Waktu saya ingat waktu saya tingkat 2. Terus saya semacam ada nego dengan Tuhan atau argue dengan Tuhan. Saya katakan, Tuhan, bukankah saya masuk ke E3 di sekolah hamba Tuhan ini dalam rangka mentaati panggilan-Mu? Tapi kenapa saya justru mentaati panggilan untuk menjadi seorang hamba Tuhan penuh waktu? Kenapa keluarga saya terus dalam penderitaan? Kenapa Engkau buat peristiwa beberapa tahun yang lampau ketika papa saya tiba-tiba harus sakit stroke, dan dalam masa-masa sang papa sakit itu kami sekeluarga hidup dalam pergumulan, dalam penderitaan. Secara finansial kami hancur. Saya katakan pada Tuhan, Tuhan, saya stop, saya mau berhenti dari 3, lebih mungkin saya kerja, saya bisa bantu mama saya untuk mencukupkan kebutuhan keluarga. Bapak Ibu, tiba-tiba ada suara Tuhan, saya tahu itu suara Tuhan dalam pikiran saya, Ricky, coba engkau lihat, dalam masa-masa ketika tragedi, ketika masalah itu hidup terjadi dalam keluarga kamu, apakah semua penderitaan, apakah semua memang tidak ada yang baik selama masa-masa itu? Memang saya langsung jawab pada Tuhan, tidak Tuhan. Tuhan katakan, coba kamu lihat, bukankah dalam masa-masa sulit itu imanmu dibangun? Dalam masa-masa sulit ketika tragedi itu terjadi, bukan hanya kamu, tapi kamu sekeluarga banyak melihat mujizat Tuhan terjadi. Dan saya katakan, ya Tuhan, benar. Dan ingat Ricky, dalam masa-masa sulit itu kamu juga mentaati panggilan Tuhan. Dan itu jauh lebih penting. Bayangkan mungkin kalau papamu tidak sakit mungkin, atau kamu hidup enak, kamu punya banyak uang, papamu punya pekerjaan yang baik, bisa kamu lari dari panggilan Tuhan, bisa kamu kuliah karena kamu mau kuliah di tempat lain, bisa kamu jatuh dalam ketidaktaatan kepada Tuhan, dan itu akan jauh lebih buruk. Bapak Ibu, waktu saya mendengar penjelasan Tuhan, itu suara Tuhan, saya yakin itu suara Tuhan, saya benar-benar minta ampun kepada Tuhan. Saya tahu Bapak Ibu, otak saya terlalu kecil, terlalu terbatas. Saya melihat pada waktu itu dan saya melihat semua yang negatif, tapi saya tidak melihat tangan Tuhan yang terus bekerja dan kehadiran Tuhan yang terus ada dalam tiap-tiap tragedi, masa-masa hidup, masa-masa sulit dalam hidup saya dan keluarga saya. Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan atau beberapa contoh atau kisah yang saya sampaikan tadi, kisah hidup saya secara pribadi yang menjadi menguatkan saya. Saya juga banyak belajar dalamnya. Sekali lagi menjadi berkat buat kita dan terus mengingatkan bahwa God is in control. Allah tetap pegang kendali walaupun situasi-situasi sulit terjadi dalam hidup kita yang tidak dapat kita jelaskan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih sekali lagi, hamba bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Walaupun secara pribadi mungkin hamba secara pribadi juga sulit memahami, sulit mengertinya, kami pun juga yang mengikuti mendengarkan firman Tuhan ini sedang mengalami hal-hal masalah hidup kami yang kami sendiri tidak mengerti mengapa itu terjadi. Kiranya firman Tuhan yang hamba share, pengalaman dari Nabi Habakuk, ekspresi iman dari Habakuk, penegasan iman Habakuk hari ini menguatkan kami semua, mengingatkan kami semua satu hal, satu kebenaran penting, bahwa sebagai orang percaya, orang benar, kami harus hidup karena percaya. Dan kami terus mengingat bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, walaupun kami sulit memahaminya, Allah tetap pegang kendali. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan lagi hari ini. Bahkan kita semua diberkati melalui seluruh rangkaian ibadah, melalui pujian dan penyembahan hari ini. Sebelum saya tutup dalam doa berkat, pengumuman yang berulang tahun Bapak Ibu khususnya dalam minggu ini. Yang pertama, tanggal 7 Oktober, happy anniversary, selamat ulang tahun pernikahan buat Henry dan Fitri. Tuhan berkati Henry dan Fitri, Tuhan berkati keluarga kalian, rumah tangga kalian terus dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat ulang tahun yang ulang tahun tanggal 8, Ibu Lydia Lim. Bu Lydia, Tuhan berkati Bu Lydia selalu. Sekali lagi, Tuhan terus memakai Bu Lydia dengan tiap karunia talenta untuk menjadi saluran berkat. Baik Bapak Ibu, ya kita terus saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita bersyukur Tuhan terus pelihara menjaga kita. Kita terus saling mendoakan satu dengan yang lain supaya Tuhan
terus memelihara, menjaga kita khususnya di masa-masa sulit, di masa virus menyebar di mana-mana. Tuhan melindungi kita selalu. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian mulai hari ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.